Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Gemak Wareng. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan, tentang tips ataupun informasi-informasi lainnya. Oke, sebelum melanjutkan pembahasan kali ini, buat teman-teman yang lagi bergabung, saya ingatkan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang menjaga produktivitas telur puyuh di masa pergantian musim, yaitu musim panas ke musim hujan, supaya produksinya tetap stabil. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa untuk puyuh saya sendiri ini alhamdulillah produksinya masih stabil dan masih baik-baik saja ya. Untuk pakan sendiri saya tetap menggunakan pakan pabrikan ya, karena tidak perlu repot-repot ataupun ribet untuk mencampur pakan, karena di masa penghujan ini biasanya pakan itu agak sulit ya untuk bahan-bahan pakan campur, karena untuk begatul itu di penggilingan padinya agak susah. Perlu teman-teman ketahui bahwa saya ini menggunakan pakan pabrikan dari produknya New Hope ya, yaitu P500. Ini bisa teman-teman lihat ya, ini adalah pakan saya, ini adalah pakan P500 ya. Maaf sebelumnya, bukan saya bermaksud untuk mempromosikan produk atau pakan ini ya. Ini hanya saya sampaikan apa adanya. Kalau saya menggunakan pakan pabrikan P500, ini posisinya lagi hujan ya, bisa teman-teman lihat tanahnya masih basah ya. Di daerah saya ini pergantian musim antara musim panas ke musim penghujan ya. Di masa seperti ini itu biasanya puyuh mengalami penurunan produktivitas, yaitu disebabkan oleh puyuh stres. Untuk pakan ini saya kasih full seperti ini ya. Saya tidak pernah mengosongkan tempat pakan puyuh saya ya. Ini menggunakan pakan pabrikan semua tanpa menggunakan pakan campur, karena di masa seperti ini untuk begatul sendiri itu susah dan kualitasnya kurang bagus. Alhamdulillah untuk produksinya ini masih bagus ya. Ini kalau menggunakan pakan pabrikan itu keunggulannya telurnya itu besar-besar ya dan stabil, dan untuk segi cangkangnya sendiri itu lumayan tebal. Berbeda jika teman-teman menggunakan pakan campur atau oplos, itu biasanya untuk cangkang telur puyuhnya itu tipis dan untuk telurnya tidak terlalu besar. Untuk tingkat kerusakan hanya sedikit ya, tidak terlalu banyak. Paling kerusakan seperti ini, agak tidak merata ya untuk cangkangnya, tapi ini tidak terlalu banyak, hanya ada 1-2 saja ketika menggunakan pakan murni. Ketimbang menggunakan pakan campur, biasanya cangkang yang terlalu tipis itu agak banyak ya. Lebih enakan menggunakan pakan pabrikan. Oke, langsung saja ke topik pembahasannya tadi ya, yaitu cara menjaga kualitas produksi telur puyuh supaya tetap baik di masa pergantian musim atau pergantian cuaca seperti ini. Nah, sebenarnya untuk penyebab telur puyuh mengalami penurunan yaitu disebabkan oleh puyuh mengalami stres ya, yaitu karena pergantian cuaca itu puyuh teman-teman itu mengalami stres. Jadi untuk produksi telurnya biasanya mengalami penurunan. Mungkin untuk penurunannya tidak berlangsung lama, tetapi jika dibiarkan saja juga sangat merugikan buat teman-teman, karena kalau bisa mencapai 3-5 hari untuk produksinya menurun, pastinya teman-teman juga bisa merugi ya, karena produksinya agak berkurang. Nah,
Di sini saya ada tips bagaimana cara menjaga supaya produksi telur puyuh teman-teman itu tidak mengalami penurunan akibat puyuh teman-teman itu mengalami stres. Nah, bagaimana cara mencegahnya supaya puyuh teman-teman itu tidak mengalami stres? Oke, tips dari saya yaitu berikanlah obat dari bahan-bahan herbal yang bisa teman-teman produksi atau teman-teman bikin sendiri ya. Untuk obat herbal sendiri teman-teman bisa membuatnya atau membuat sendiri ya dari bahan-bahan di sekitar teman-teman ya. Untuk bahan-bahan yang teman-teman siapkan yaitu juga bisa menggunakan kunyit, temulawak, kencur, jahe, dan lain-lain sebagainya ya. Pokoknya teman-teman bisa menggunakan bahan-bahan herbal itu sendiri. Untuk caranya mungkin bisa teman-teman rebus ya, tapi sebelum direbus mungkin teman-teman bisa menghaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender juga bisa ya. Kemudian setelah teman-teman rebus, kemudian teman-teman dinginkan dulu ya. Dan untuk itu setelah itu bisa teman-teman berikan dengan mencampurkan air biasa. Nah, untuk bahan-bahan itu bisa teman-teman tambahkan yang lain juga bisa ya, seperti daun pace atau pacenya juga nggak apa-apa ya. Pokoknya menggunakan bahan-bahan herbal apapun itu nggak apa-apa ya, karena itu tidak ada efek samping bagi si puyuh itu sendiri. Untuk yang kedua yaitu berikanlah obat pabrikan ya, yaitu kalau saya berikan Vita Stress, yaitu selama 3 hari berturut-turut ya. Untuk pemberian obat herbal seperti yang saya sebutkan tadi menggunakan dosis sama ya, yaitu diberikan selama 3 hari berturut-turut. Nah, untuk obat pabrikan juga bisa sama, teman-teman lakukan yaitu pemberian selama 3 hari berturut-turut untuk pemberiannya. Oke, sekian dulu ya video dari saya tentang tips bagaimana cara menjaga produksi telur puyuh supaya tetap stabil dan baik-baik saja. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.